Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulus Antoni Angga dengan nomor induk mahasiswa 0534000157. Pada sesi kali ini saya akan mengerjakan praktikum tugas 1 pemrograman berbasis desktop. Nah, sebelum memulai kita baca dulu apa saja yang diminta. Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi, yaitu input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori. Pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, maksimal 4 menu, dan menyertakan jumlahnya. Ya, ini contoh format inputnya ya. Oke. Kemudian menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus, yaitu diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. 4. Mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Oke ya. Jadi kita sudah baca apa saja yang diminta. Setelah itu kita beralih ke masuk ke NetBeans ya. Nanti di sini kita akan menuliskan skrip beserta mencoba menjalankan skrip yang telah dibuat. Untuk penulisan skripnya, kemungkinan saya percepat saja ya videonya supaya durasinya tidak terlalu panjang.
Oke, sekarang kita coba ya aplikasi yang sudah kita buat ini. Run project. Di sini aplikasinya dia menampilkan menu makanan, menu minuman ya. Terus ada perintah untuk masukkan menu. Coba kita masukkan bakmi udang. Jumlahnya misal 2. Nah, di sini dia menanyakan ya, apakah mau tambah pesanan? Ya, kita coba. Misalnya bakmi kare, jumlahnya 1. Jadi memang saya buat dia mau tambah pesanan atau enggak. Ini tujuannya ketika customer hanya pesan menu kurang dari 4, dia akan langsung otomatis menotal total dari apa yang dia pesan. Misalnya ini saya nggak mau pesan lagi, saya ketik N. Nah, maka dia akan langsung mengeluarkan struk. Nah, struknya sudah menjumlah subtotal ya, diskon, pajak, servis, kemudian total secara keseluruhan ya. Kalau misalnya kita coba nih pesan lebih dari 4 menu bisa nggak? Kita coba ya, kita restart. Nah nih, bakmi ayam ada 2. Kita tambah pesanan ya, misalnya lomi ayam, jumlahnya ya, tambah lagi misalnya lemon tea, jumlahnya 2. Kita tambah lagi misalnya es teh, jumlahnya 1. Nah, ternyata kalau kita pesan lebih dari 4 menu nggak bisa, karena memang eh, saya tetapkan batas maksimalnya 4 menu sesuai dengan permintaan soal tadi ya, maksimal jumlah menunya ada 4. Nah, ini kita bisa lihat struknya, subtotal ini total dari 4 menu tadi. Nah, karena dia lebih dari 100.000 dia dapat diskon 10%. Ini keluar ya diskonnya. Pajaknya sekian, servis. Nah, kemudian ini totalnya. Seperti itu. Gimana kalau misalnya customernya salah input menu nih? Misal salah tulis nih, misalnya bakmi UDG. Apakah bisa? Ya, kita coba ya input jumlahnya 1. Nah, hasilnya ini yang menampilkan menu tidak ditemukan. Ini seperti itu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan logika dari skrip yang sudah saya tulis sebelumnya.
kita mulai dari awal dulu ya. Import Java Util Scanner ini digunakan supaya aplikasi bisa menerima input dari keyboard. Kemudian di sini saya ada deklarasi dua kelas ya. Yang pertama kelas menu, yang kedua kelas main ya atau kelas utama. Nah, di kelas menu ini saya deklarasikan 3 variabel ya. Untuk nama menu menggunakan tipe data string, untuk harga menggunakan tipe data integer karena berupa angka ya. Untuk kategori menggunakan tipe data string. Kemudian di sini ada konstruktor ya. Jadi tujuan konstruktor ini untuk penyusunan array ya. Seperti yang di sini, ini adalah array menunya. Nah, di sini di dalam menu ini kan ada itu ya, isi variabelnya. Nah, ini dia mengikuti konstruktor ini yang sudah ditetapkan. Jadi urutannya dari nama menu, harga, lalu kategorinya, makanan atau minuman. Jadi nanti dari sini akan terbentuk array menu yang isinya daftar menu ini tadi ya. Oke, kemudian masuk ke kelas utama ya, kelas main. Nah, semua pemrosesan ada di kelas utama ini ya, kelas main ini ya. Di sini saya deklarasikan 2 variabel ya, subtotal. Subtotal ini nanti untuk total menu ya. Ini kita set defaultnya 0, terus sama variabel tambah ini nanti untuk menampung hasil input keyboard ya. Nanti dia akan masuk ke variabel tambah ini. Jadi tipe datanya pakai string ya. Kemudian selanjutnya di sini ada fungsi untuk print ya. Ini tujuannya untuk menampilkan daftar menu di aplikasinya nanti, semua daftar menunya, makanan dan minuman. Kemudian sini ada selanjutnya. Nah, ini ada logika untuk tambah pesanan ya. Jadi sini misalnya kita sudah input ya, input menu pertama. Nanti untuk menu kedua dan seterusnya akan menampilkan pertanyaan tambah pesanan yes or no. Nah, itu. Terus ini kita pakai logika if. Kayak misalnya tambah. Jadi ini input tambah ini kan bisa menggunakan karakter ya, yes or no, y atau n. Nah, kalau misalnya karakter yang dimasukkan y ya,
maka dia akan menampilkan pesan eh, untuk input menu kedua ya, seperti itu. Ini if-nya, conditioning-nya if dalam if ya ini ya. Nah, sampai ketika sudah mencapai menu keempat, misalnya kita masih input karakter Y, dia akan menampilkan pesan ini, maksimal pesanan dibatasi 4 menu. Oh ya, kenapa kita gunakan equals ignore case? Ini tujuannya supaya inputnya tidak harus eh, case sensitif, harus pakai huruf kapital atau harus pakai huruf kecil, jadi bebas sebenarnya. Ini ini untuk mengabaikan huruf besar atau huruf kecil, huruf kapital atau huruf kecil. Kemudian ini logika perhitungan diskon ya, bagian perhitungan diskon pajak ya, dan lain-lain. Nah ini kita deklarasikan variabel diskon, kita set ke 0, pakai double karena tipe datanya juga memuat desimal ya. Nah, kemudian ini ada logika if ketika subtotalnya di atas 100.000 maka diskonnya akan muncul ya. Dia akan mengalihkan subtotal dengan diskon. Kemudian ini deklarasi variabel setelah diskon ini untuk perhitungan subtotal dikurangi diskon. Kemudian variabel pajak untuk menghitung total setelah diskon dikali pajak ya. Terus service, variabel service ini kenapa menggunakan integer, karena bilangan bulat ya dia, bukan bilangan yang mengandung desimal. Nah, baru kemudian variabel total ini setelah diskon ditambah pajak ditambah service. Kemudian selanjutnya ini adalah perintah untuk menampilkan struk ya. Jadi dia akan menampilkan struk diikuti subtotal, diskon, pajak, service sama total. Nah, kemudian ini adalah metode untuk menampilkan harga pada menu. Jadi di aplikasi kan sudah ditampilkan nama menu. Nah, fungsi metode ini adalah untuk menambahkan harga di sebelah nama menunya. Kemudian selanjutnya ini adalah metode untuk itu ya, menampilkan apa? Untuk memasukkan menu ya, memasukkan menu jumlah, terus sama logika if ya. Logika if ini dipakai untuk jika menu yang di input oleh pelanggan namanya tidak sesuai, maka dia akan menampilkan pesan menu tidak ditemukan. Nah, ini kan tadi ada 10 menu ya. Jadi kita pakai if else if ya.
kombinasi if, else, if. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya.